Saudara, tim SAR siang ini melalui jalur udara sudah tiba di lokasi kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi. Kami kembali ke Jambi, Jenderal, untuk menerbang rute voice, Jenderal. Ya, pertahan, Jenderal. Diawali dengan menurunkan tim medis yang meliputi dokter bedah dan dokter anestesi. Meriksa terlebih dahulu kondisi para korban sebelum dievakuasi menggunakan helikopter. Jika cuaca baik, evakuasi akan langsung sesegera mungkin dilakukan, saudara, karena akibat kecelakaan 8 korban terluka. Para korban, terutama Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, akan diprioritaskan dibawa ke rumah sakit terdekat karena mengalami patah tulang di bagian tangan. Ini satu kru pilot lagi di sini. Mendarat di sini, Bang? Iya, kita upayakan. Berarti diusahakan hari ini untuk para korban diangkat ya, Bang? Pasti kita upayakan semaksimal mungkin. Untuk personil sendiri berapa orang yang sudah turun ke lokasi, Bang? Untuk personel sendiri di dalam sudah kita siapkan para rescuernya dan juga personel spesial pun, di mana nanti mereka yang sudah terlatih untuk vertical rescue. Kita harapkan cuaca bagus, evakuasi bisa dilaksanakan hari ini. Sebelum tim SAR jalur udara sampai, tim darat terlebih dahulu tiba di lokasi pendaratan darurat helikopter Super Bell 3001 setelah menempuh perjalanan 24 jam. Iya, Bang. Tim darat berjumlah hampir 350 personel ini dipimpin Kapolres Jambi dan Kapolres Merangin. Faktor cuaca dan panjangnya perjalanan, saudara, menjadi tantangan tim menuju lokasi. Satu kru pilot lagi di sini. Dan inilah kondisi badan helikopter Super Bell 3001 yang membawa rombongan Kapolda Jambi pada minggu kemarin. Helikopter berangkat dari Jambi pukul 9:25 menuju Kerinci, tapi pada pukul 11:02 waktu Indonesia Barat, helikopter melakukan pendaratan darurat setelah turun hujan disertai kabut. Cuaca lumayan cerah.